Indonesia mempunyai kapal selam Nagapasa Class dan akan menyusul Scorpene. Nagapasa Class dan Scorpene akan menjadi kapal selam Striking Force Armada Perang Indonesia. Bisa dibilang kapal selam mempunyai peran strategis dalam taktik militer. Indonesia akan mengandalkan Nagapasa Class dan Scorpene. Indonesia memang sudah akrab dengan kapal selam sejak tahun 1960-an. Palagan Trikora menjadi ajang pembuktian satuan kapal selam Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Kapal selam Indonesia kala itu, Wisske Class sampai membuat Belanda kerepotan. Wisske berkali-kali menyusupkan pasukan khusus Indonesia ke Irian Barat. Kemampuan kapal selam Indonesia ini menjadi momok tersendiri hingga pernah kucing-kucingan dengan kapal perang Belanda. Wisske sampai harus mencegat armada kapal induk Inggris di tengah laut untuk meruntuhkan moral para pelaut Ratu Elizabeth II. Krisis Selat Sunda menjadi titik di mana Inggris mengakui kemampuan kapal selam Indonesia sangat strategis. Saat konflik Timor Timur, kapal selam Indonesia juga membuat pasukan Interfleet keluar keringat dingin. Pasukan Interfleet ketakutan kapal mereka ditorpedo kapal selam Indonesia. Sehingga untuk mendarat di Timor Timur saja mereka sudah was-was. Selama Perang Dingin, Indonesia pernah menjadi negara dengan kekuatan kapal selam terkuat di Asia Tenggara. Pada suatu waktu, memiliki kekuatan bawah laut 12 kapal selam buatan Soviet untuk berpatroli di perairan kepulauannya yang luas. Beber T. Paper, CN mengakui kemampuan armada perang Indonesia. Tinta emas yang ditorehkan satuan kapal selam Indonesia di masa lalu mengabdi pada negara memang patut diacungi jempol. Meski demikian, pada saat ini jumlah kapal selam Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. 4 kapal selam jelas sangat kurang menjaga luas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia ingin menambah secara berkala kapal selamnya dengan membuat Scorpene bersama Naval Group Prancis. Penandatanganan MOU kerjasama bidang research and development tentang kapal selam antara PAL dan Naval Group, yang akan mengarah pada pembelian 2 unit kapal selam Scorpene dengan teknologi AIP dan lengkap dengan persenjataannya, ujar Menhan Prabowo Subian. Naval Group Prancis juga sangat senang mereka dapat kontrak pembuatan kapal selam dari Indonesia. Kami menyambut baik pernyataan Menhan RI untuk melakukan kerjasama di bidang kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk tujuan tersebut dan berharap dapat bekerja sama dalam program kapal selam untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia, serta untuk memperkuat industri pertahanan matra laut di Indonesia melalui PAL, jelas Pierre-Eric Pommelet, CEO Naval Group. Pembuatan Scorpene merupakan wujud kekecewaan Indonesia akan proyek Nagapasa Class. Performa Nagapasa Class dianggap kurang memuaskan. Apalagi Indonesia menginginkan sistem AIP di kapal selam barunya dan Naval Group sanggup memenuhi tuntutan ini. DSME menghadapi kerugian finansial dengan proyek kapal selam Indonesia. DSME dilaporkan diperkirakan akan menghadapi kerugian finansial senilai 90 miliar KRW, 67 juta dolar USD. Perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan itu melakukan pre-order komponen untuk 3 kapal selam Indonesia yang dimenangkan DSME pada 2019 sementara kontraknya belum berlaku, jelas Naval News pada 23 Agustus 2022. DSME lantas menjelaskan memang mereka terancam kerugian karena proyek kapal selam Changbogo Batch 2 Indonesia tak jadi dilaksanakan. Sebab DSME sudah memesan beberapa komponen untuk membangun Changbogo Batch 2 Indonesia. Mereka masih berharap Indonesia mau membuat lagi Changbogo. Kami menandatangani kontrak pembuatan kapal untuk 3 kapal selam pada April 2019, dan memang benar kami telah memesan beberapa bahan sebelumnya dan kontrak itu belum berlaku. Namun, prapemesanan terjadi untuk memenuhi tenggat waktu pasokan ketika perusahaan memilih untuk menerima peralatan tepat waktu. Dalam hal ini, dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa kami harus memesan di muka untuk memenuhi batas waktu pengiriman yang telah ditandatangani. Pemerintah Indonesia belum menginformasikan atau mempertimbangkan pembatalan kontrak pembuatan kapal, artinya tidak benar DSME tidak mempersiapkan kemungkinan pembatalan kontrak. Karena DSME terus melakukan pembicaraan dengan Indonesia untuk melihat kontrak mulai berlaku dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kontrak baru, media harus berhati-hati dalam melaporkan berdasarkan asumsi, jelas DSME. Sebelum memutuskan membuat Scorpene, Indonesia pernah sangat dekat dengan kesepakatan Kilo Class dari Rusia. Indonesia di tahun 2011 mengincar Kilo Class dari Rusia.
Bahkan Rusia siap membuatkan baru sekalian menjual bekas Kiloclass ke Indonesia. Jumlahnya jika tidak salah saat itu mencapai 8 unit Kiloclass Project 877. Tapi kabar ini hilang disapu angin begitu saja, tak ada pemberitaan Indonesia akan beli Kiloclass. Saat Kiloclass lenyap dari pemberitaan, maka Changbogo menyalip di tikungan. Rusia lantas menduga bahwa nantinya Changbogo tak akan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Ada lebih dari 50.000 warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia, kebanyakan dari mereka adalah pengusaha. Bahkan, semua bidang ekonomi di Indonesia memiliki partisipasi Korea. Dominasi inilah yang memberi Korea Selatan kontrak kapal selam dari Indonesia daripada keunggulan teknologi Type 209 yang sudah menua. Namun, pelaksanaan proyek ini juga sulit, karena Korea Selatan adalah kapal selam Type 209 yang diproduksi di bawah lisensi teknologi Jerman. Mengkoordinasikan masalah hukum dan politik terkait dengan teknologi berlisensi dengan pihak Jerman akan menyebabkan keterlambatan proses proyek dan meningkatkan biaya proyek, jelas media Rusia Military Messenger yang dilansir dari China News.com pada 12 Desember 2012. Indonesia sudah terlanjur membuat Nagapasa Class dan ingin meningkatkan kapasitas pembangunan kapal selamnya dengan Skorpene. Korsel sendiri tetap tak tinggal diam melihat hal ini. Mereka menawarkan hibah 3 unit korvet Pohang Class asal Indonesia mau melanjutkan proyek Changbogo Batch 2. Harapannya Indonesia tak usah ambil Pohang, korvet tua yang ada malah mahal di ongkos perawatan. Indonesia tak boleh main-main soal kualitas kapal selam. Sebab kapal selam akan jadi inti atau kunci pertahanan laut Nusantara. Bila yang dipakai cuma kualitas coba-coba maka jangan pernah membuatnya. Asia Times menjelaskan jika Indonesia memang harus mempunyai kapal selam kelas Herder. Strategi Angkatan Laut Indonesia dan keterbatasan sumber daya membuatnya penting untuk mempertahankan armada kapal selam yang besar. Strategi pertahanan laut Nusantara menekankan pentingnya memiliki jangkauan strategis dan operasional untuk beroperasi di wilayah di luar perbatasan Indonesia dengan sedikit atau tanpa peringatan. Secara operasional, ini berarti mengembangkan kemampuan Angkatan Laut untuk beroperasi jauh di luar perairan teritorialnya untuk terlibat dengan musuh, atau setidaknya mendeteksi aktivitas musuh. Karena Indonesia memiliki sumber daya yang terbatas untuk membangun armada air biru yang besar, kapal selam adalah alternatif ideal untuk kapal permukaan, jelasnya. Ada 3 sebab kenapa Indonesia harus mempunyai armada kapal selam. Pertama, sebagai platform siluman, kapal selam memberikan pencegahan yang lebih besar daripada aset angkatan laut lainnya, dan kemampuan serangan jarak jauhnya memberikan tingkat proyeksi kekuatan. Kedua, Indonesia memiliki tradisi panjang dan pengalaman yang signifikan dalam mengoperasikan kapal selam, yang telah dilakukan sejak tahun 1959. Kapal selam Indonesia melakukan aksi melawan Belanda pada tahun 1960-an. Selama invasi Timor Timur pada tahun 1970-an, dan pada tahun 1999 ketika salah satu kapal selam Type 209-nya kapal selam menaungi armada pasukan internasional Timor Leste. Ketiga, program kapal selam Indonesia merupakan komponen penting dari industri galangan kapal dalam negeri dan merupakan salah satu dari 7 program prioritas industri pertahanan, memfasilitasi kerja sama pertahanan antara desainer Prancis, Jerman, dan Korea Selatan, jelasnya.